Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Di sini kita akan mempresentasikan tugas besar analitik data. Di sini ada tiga anggota, ada saya sendiri, Sabit Bugni, ada Muhammad Sepa, dan ada Nadine. Selanjutnya, yang kita ambil ada analisis data pada kumpulan data 1000 film teratas IMDb. Selanjutnya ada deskripsinya. Dataset ini berisi informasi tentang 1000 film teratas IMDb, termasuk judul, sertifikat, durasi, genre, peringkat IMDb, metascore, sutradara, anggota pemeran, jumlah suara yang diterima, pendapatan kotor, dan ringkasan plot. Data ini merupakan daftar pilihan film-film yang sangat terkenal dan populer. Deskripsi datanya ada jumlah kolomnya ada 11 kolom, jumlah barisnya ada 1000 baris. Ini ada kolom-kolomnya. Ada kolom movie name dengan tipe data string, sertifikat dengan tipe data string, runtime dengan tipe data string numerik, genre dengan tipe data string, rating dengan tipe data float, lalu ada metascore dengan tipe data float, lanjut ada director dengan tipe data string, lalu ada cast dengan tipe data string, lalu selanjutnya ada pods dengan tipe data integer, dan ada gross dengan tipe data string currency, dan ada plot dengan tipe data string. Selanjutnya ada Microsoft Excel yang akan dijelaskan oleh Nadine. Selanjutnya Microsoft Excel di sini data wrangling dan data cleaning. Nah, pada tahap awal analisis menggunakan Microsoft Excel, dilakukan pemeriksaan terhadap dataset IMDb Top 1000 Movies yang terdiri dari 1000 baris dan 11 kolom. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dataset masih belum sepenuhnya bersih dan memerlukan proses data cleaning sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Nah, jadi permasalahan dalam tabel Excel ini yang pertama ada kolom duration masih mengandung satuan waktu atau min sehingga belum bertipe numerik. Kedua, kolom votes dan gross in dolar masih mengandung tanda koma dan simbol dolar. Yang ketiga, kolom genre dan berisi lebih dari satu genre dalam satu sel. Dan yang keempat, terdapat beberapa nilai kosong pada kolom gross in dolar karena tidak semua film memiliki data pendapatan. Selanjutnya, proses data cleaning yang dilakukan yaitu menghapus teks min pada kolom duration menggunakan fitur find and replace, kemudian mengubah tipe data menjadi number. Kedua, menghapus tanda koma pada kolom vote sehingga dapat dikenali sebagai data numerik. Dan yang ketiga, menghapus simbol dolar dan tanda koma pada kolom gross in dolar, kemudian mengubah format data menjadi number, nilai kosong dibiarkan menjadi menunjukkan data yang tidak tersedia. Nah, di sini ada screenshotan yang sudah kami praktekkan. Lalu, nah berikutnya Lanjut. ini pivot table. Nah, setelah proses data cleaning selesai, analisis awal dilakukan menggunakan fitur pivot table untuk memperoleh ringkasan dan pola yang terdapat pada dataset. Jadi dalam pivot table ini rata-rata IMDb rating berdasarkan genre film. Nah, pivot table pertama dibuat untuk mengetahui rata-rata peringkat IMDb berdasarkan genre utama film. Nah, di sini diisi rows-nya itu main genre dan values-nya itu average of IMDb rating. Berikut tampilan dari eh, praktik yang tadi. Nah, di sini bisa kita lihat yang yang kedua, pivot table jumlah film berdasarkan sertifikat.
Nah, yang kedua, pivot table kedua digunakan untuk melihat distribusi jumlah film berdasarkan sertifikat usia. Nah, di sini rows-nya itu kita isi sertifikat dan values-nya itu count of movie name. Berikut tampilan hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat yang keluar itu rows label dan count of movie name sesuai yang kita masukkan tadi. Selanjutnya, nah yang ketiga pivot table total pendapatan kotor berdasarkan sutradara. Nah, di sini pada pivot table ketiga, rows yang dimasukkan itu direktor dan values-nya itu sum of gross in dollar. Berikut tampilannya. Nah, di sini hasil pivot table menunjukkan bahwa beberapa sutradara ternama memiliki total pendapatan kotor yang lebih tinggi dibandingkan sutradara lainnya. Berikutnya, nah jadi pada kesimpulan Microsoft Excel ini, berdasarkan analisis data menggunakan Microsoft Excel dapat disimpulkan bahwa proses data cleaning sangat penting untuk memastikan keakuratan hasil analisis. Penggunaan pivot table membantu dalam mengidentifikasi pola data seperti genre film, dan dengan rating tertinggi, sertifikat film yang paling dominan, serta sutradara dengan total pendapatan terbesar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada SQL. Yang pertama ada deskripsi penggunaan SQL. Pada tahap ini, analisis data dilakukan menggunakan SQL untuk melakukan pengambilan dan pengolahan data secara terstruktur. SQL digunakan untuk menampilkan data tertentu, melakukan penyaringan data, pengelompokan, serta pengurutan data berdasarkan kriteria tertentu. Dataset film IMDb yang telah melalui proses data cleaning digunakan sebagai sumber data dalam analisis SQL ini. Yang kedua, ada query select. Query select digunakan untuk menampilkan kolom-kolom tertentu. Dari tabel dataset, film select, ada movie underscore name, genre, IMDb underscore rating, metascore from IMDb underscore movies. Inilah ada ini adalah hasil dari database query ini digunakan untuk menampilkan judul film, genre peringkat IMDb, dan metascore dari tabel dataset film. Yang ketiga, query select dengan where. Query where digunakan untuk menyaring data berdasarkan kondisi tertentu. Select movie time, IMDb rating, from IMDb top 1000 movies, where IMDb rating lebih besar daripada 9,0. Ini ada hasil dari query. Query ini Select where. menampilkan film-film yang memiliki peringkat IMDb lebih besar atau sama dengan 9,0. Yang keempat ada query group by. Query group by digunakan untuk melakukan pengelompokan data dari perhitungan agregat. Select main genre, AFG, IMDb rating, as AFG underscore rating. From IMDb top underscore 1000 underscore movies. Group by my main genre, order by average, AVG underscore rating dash. Ini adalah hasil dari query group by. Query ini digunakan untuk menghitung rata-rata peringkat IMDb berdasarkan genre utama film dan menampilkannya dari nilai tertinggi ke rendah. Yang kelima ada query order by. Query order by digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu. Select movie name, gross in dollar, movie from IMDb underscore top underscore 1000 underscore movies, order by gross in dollar dash. Ini adalah hasil dari query order by. Query ini digunakan untuk mengurutkan film berdasarkan pendapatan kotor tertinggi. Kesimpulan SQL. Berdasarkan analisis menggunakan SQL, dapat disimpulkan bahwa SQL sangat membantu dalam proses pengambilan dan pengolahan data secara terstruktur. Penggunaan query select memungkinkan penampilan data yang relevan, sedangkan query where digunakan untuk menyaring data berdasarkan kondisi tertentu. Selain itu, query group by dan order by menggunakan analisis agregat seperti rata-rata peringkat IMDb berdasarkan genre serta pengurutan film berdasarkan pendapatan kotor tertinggi. Dan SQL analisis data dapat dilakukan secara efisien dan sistematis.
untuk mendukung pengambilan kesimpulan dari dataset film IMDb Top 1000. Eh, Lalu selanjutnya ada table out. Pada tahap ini, visualisasi data dilakukan menggunakan table out. Tabla, tabla out. Untuk menyajikan hasil analisis dataset film IMDb Top 1000 secara visual. Tableau AU digunakan karena mampu menampilkan data dalam berbagai bentuk grafik yang interaktif, sehingga memudahkan dalam memahami pola, tren, dan perbandingan antar variabel. Dataset yang digunakan telah melalui proses data cleaning dan analisis awal menggunakan Microsoft Excel dan SQL, sehingga siap untuk divisualisasikan dalam bentuk grafik dan dashboard. Yang pertama, ini ada grafik yang pertama, distribusi jumlah film berdasarkan genre. Jenis grafiknya menggunakan bar chart. Tujuannya untuk mengetahui jumlah film pada setiap genre utama. Konfigurasi page-nya, kolomnya diisi oleh main genre, rows-nya diisi oleh number of records. Da, ini hasil tabel untuk yang pertama, distribusi jumlah film menggunakan bar chart. Genre drama memiliki jumlah film terbanyak dalam dataset yang ada. Selanjutnya, grafik yang kedua, rata-rata IMDb berdasarkan genre. Jenis grafiknya menggunakan bar chart lagi. Tujuannya untuk mengetahui genre dengan rata-rata peringkat IMDb tertinggi. Konfigurasi page-nya, kolomnya diisi oleh main genre, rows-nya diisi oleh average IMDb rating. Berikut gambar rata-rata IMDb rating berdasarkan genre. Kesimpulannya, genre drama, genre drama dan crime memiliki rata-rata IMDb rating tertinggi. Lalu grafik yang ketiga, distribusi film berdasarkan sertifikat. Jenis grafiknya menggunakan pie chart. Tujuannya untuk menampilkan proporsi film berdasarkan sertifikasi usia. Konfigurasinya, colornya menurut sertifikat, angle-nya number of record. Ini gambar dari distribusi film berdasarkan sertifikat. Kesimpulannya, sertifikat R dan PG13 mendominasi film IMDb Top 1000. Lalu grafik yang keempat, hubungan IMDb rating dan Metascore. Jenis grafiknya menggunakan scatter plot. Tujuannya untuk melihat hubungan antara peringkat IMDb dan Metascore. Konfigurasinya, columns-nya diisi oleh IMDb rating, rows-nya diisi oleh Metascore. Dan ini gambar hubungan IMDb rating dan Metascore-nya. Terdapat kecenderungan hubungan positif antara IMDb rating dan Metascore. Lalu yang grafik yang kelima, total pendapatan kotor berdasarkan sutradara. Jenis grafiknya horizontal bar chart. Tujuannya mengetahui sutradara dengan total pendapatan kotor tertinggi. Konfigurasinya, rows-nya diisi oleh direktor, columns-nya diisi oleh sum gross in. Lalu ada sort yang diisi oleh descending. Ini gambar total pendapatan kotor berdasarkan sutradara. Sutradara ternama memiliki total pendapatan film yang lebih tinggi. Kesimpulan dari tabel ini, berdasarkan hasil visualisasi data menggunakan tabel dapat disimpulkan bahwa genre drama merupakan genre yang paling dominan dan memiliki rata-rata peringkat IMDb yang tinggi. Distribusi sertifikat menunjukkan bahwa film dengan sertifikat R dan PG13 mendominasi dataset mendominasi dataset. Selain itu, terdapat hubungan positif antara IMDb rating dan Metascore, serta sutradara ternama cenderung memiliki pendapatan kotor yang lebih tinggi. Visualisasi tabel membantu menyajikan hasil analisis data secara lebih informatif, menarik, dan mudah dipahami. Lalu selanjutnya ada Python pada Google Colab. Yang pertama ada deskripsi penggunaan Python. Pada tahap ini dilakukan Exploratory Data Analysis atau EDA menggunakan bahasa pemrograman Python pada platform Google Colab. Python digunakan karena memiliki pustaka yang mendukung analisis data, seperti Pandas untuk pengolahan data dan Matplotlib untuk visualisasi. EDA bertujuan untuk memahami struktur dataset, membersihkan data, serta mengeksplorasi pola dan karakteristik data sebelum melakukan analisis lanjutan.
Eh, yang pertama ini ada exploratory data analysis atau yang EDA. Dataset film IMDb Top 1000 berhasil diunggah dan dibaca ke dalam Google Colab menggunakan library Pandas. Tahapan EDA yang dilakukan meliputi pemeriksaan struktur data menggunakan fungsi head dan info untuk memastikan database berhasil dimuat serta mengetahui tipe data setiap kolom. Ini ada hasil dari screenshot pembacaan file dengan menggunakan Pandas dan tampilan awal dataset yang berisi informasi seperti nama film, seperti durasi, genre, IMDb rating, skor, sutradara, jumlah quotes, pendaftaran kotor, plot, dan genre utama. Lalu yang selanjutnya kita melakukan pemeriksaan struktur dataset. Setelah dataset berhasil dimuat, dilakukan pemeriksaan struktur data menggunakan fungsi devinfo. Fungsi ini digunakan untuk mengetahui jumlah baris dan kolom, tipe data masing-masing kolom, serta jumlah nilai yang tidak kosong atau non-null. Ini gambarnya. Berdasarkan hasil devinfo, dataset terdiri dari 1000 baris dan 13 kolom. Terlihat bahwa beberapa kolom masih bertipe objek seperti kolom numerik seperti IMDb rating, Metascore, POTS, dan Gross In sudah bertipe numerik. Lalu selanjutnya statistik deskriptif dataset. Analisis statistik deskriptif dilakukan menggunakan fungsi describe untuk mengetahui ringkasan statistik dari kolom numerik seperti nilai rata-rata, mean, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Hasil statistik menunjukkan bahwa rata-rata IMDb film berada di kisaran 7,97 dengan nilai maksimum 9,3. Durasi film rata-rata berada di atas 120 menit, serta jumlah quotes dan pendapatan kotor menunjukkan variasi yang cukup besar antar film. Yang selanjutnya kita akan melakukan pembersihan dataset. Yang pertama kita membersihkan kolom duration. Kolom duration masih mengandung satuan waktu min sehingga belum sepenuhnya numerik. Oleh karena itu dilakukan pembersihan dengan menghapus teks min dengan mengubah tipe data kolom tersebut menjadi integer. Lalu kita melakukan pembersihan untuk kolom pots yang mana di sini masih terdapat koma yang mengganggu. Lalu yang terakhir kita membersihkan kolom gross in yang mana di sini masih terdapat dolar. Lalu ini ada visualisasi data IMDb rating dan ini visualisasi visualisasi data rata-rata IMDb per genre dan yang ini visualisasi data hitungan IMDb dan Metascore. Kesimpulan dari Python Google Colab ini berdasarkan hasil EDA yang tadi menggunakan Python pada Google Colab dapat disimpulkan bahwa dataset film IMDb Top 1000 memiliki struktur data yang baik dan siap dianalisis. Proses pembersihan data berhasil mengubah kolom yang awalnya bertipe teks menjadi numerik, sehingga dapat digunakan dalam analisis. Visualisasi data menunjukkan bahwa sebagian besar film memiliki peringkat IMDb yang tinggi. Genre drama memiliki rata-rata peringkat tertinggi, dan terdapat hubungan positif antara IMDb rating dan Metascore. Python membantu dalam memahami karakteristik dan data secara lebih mendalam melalui analisis dan visualisasi. Adapun kekurangan dari Microsoft Excel, yang pertama itu kurang efektif untuk mengelola dataset berukuran sangat besar karena keterbatasan jumlah baris dan performa. Kedua, proses dan cleaning bersifat manual sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan atau human error. Nah, yang ketiga itu analisis lanjutan dan otomatisasi cukup terbatas dibandingkan bahasa pemrograman. Dan yang terakhir itu sulit digunakan untuk kolaborasi secara bersamaan tanpa risiko konflik versi file. Kekurangan SQL sangat efektif untuk pengolahan data terstruktur, namun memiliki beberapa keterbatasan, yaitu yang pertama ada kurang fleksibel untuk analisis data eksploratif dan visualisasi. Query yang kompleks membutuhkan pemahaman logika yang cukup tinggi. Yang ketiga ada tidak mendukung visualisasi data secara langsung tanpa bantuan tools lain. Yang terakhir ada kurang optimal untuk pengolahan data tidak terstruktur seperti teks panjang atau gambar. Lalu selanjutnya ada kekurangan table. Yang pertama, fitur analisis data lanjutan terbatas dibandingkan Python atau
R. Lalu yang membutuhkan visualisasi perangkat cukup tinggi untuk dataset besar, tidak sepenuhnya gratis. Ada yang versi berbayar juga. Lalu yang terakhir kurang fleksibel untuk proses data cleaning yang kompleks. Lalu selanjutnya ada kekurangan Python pada Google Colab. Yang pertama membutuhkan pemahaman dasar pemrograman Python. Lalu ketergantungan pada koneksi internet karena berbasis cloud. Lalu sesian dapat terputus sehingga data atau environment perlu dimuat ulang. Kurang cocok untuk pengguna pemula yang belum familiar dengan coding. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan keseluruhan proses analisis data yang telah dilakukan menggunakan Microsoft Excel, SQL, Tableau, dan Python, dapat disimpulkan bahwa penggunaan berbagai tool secara terintegrasi mampu menghasilkan analisis data yang lebih komprehensif. Setiap tool memiliki peran data dan keterbatasan masing-masing, di mana Excel digunakan untuk data cleaning dan analisis awal, SQL untuk pengolahan data terstruktur, Tableau untuk visualisasi data, serta Python untuk eksploratory data dan analisis lanjutan. Kombinasi penggunaan tools tersebut membantu dalam memahami karakteristik dataset IMDb Top 1000 secara lebih mendalam, serta mendukung pengambilan kesimpulan yang lebih akurat dan sistematis. Selanjutnya, kita bertiga akan masing-masing akan menjelaskan manfaatnya, mulai dari Nadine. Nah, jadi manfaat dari pembelajaran analitik data selama 1 semester ini, yang pertama itu membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat. Analitik data memungkinkan keputusan dibuat berdasarkan data dan fakta, bukan hanya intuisi. Hal ini mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan akurasi keputusan. Lalu selanjutnya ada siapa? Ada yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Proses mengolah, membersihkan, dan menganalisis data melatih kemampuan berpikir logis, sistematis, dan kritis dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu dari saya, memahami pola dan tren dalam data. Dengan analitik data, kita dapat menemukan pola, eh, tren, dan hubungan antar variabel yang tidak terlihat secara langsung, sehingga memberikan wawasan yang lebih mendalam. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf jika bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Waalaikumsalam.